Saudara terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Suraji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS, akhirnya dieksekusi mati. Dikubur dengan cara dimasukin ke dalam lubang tadi, letak kepalanya katanya bakal diarahkan ke rumahnya Dukun AS supaya arwahnya orang-orang tersebut katanya tuh datang semualah ke rumahnya. Dan setelah dimiringkan barulah katanya air liurnya itu bakal diminum, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Malam ini kita akan bercerita mengenai sebuah kasus penghilangan nyawa paling fenomenal di Indonesia pada sekitar tahun 90-an. Kasus ini tuh ya saking besarnya guys, sampai diberitakan oleh berbagai media asing, dijadikan film dokumenter, diangkat ke layar lebar hingga dijadikan buku, yaitu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Dukun AS atau Ahmad Suraji. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Kalian lihat ini guys, ini adalah sosok Ahmad Suraji atau Dukun AS ya. Kalau kita lihat dari mukanya, kayaknya biasa aja ya, perawakannya juga kayak nggak ada yang mencolok gitu. Tapi siapa yang sangka, laki-laki kurus ini adalah seorang yang sangat amat menakutkan dan mengerikan banget guys. Gimana enggak ya, dia ini telah membunuh 42 orang wanita di ladang tebu di kampungnya. Lalu para korbannya ini ditelanjangi dan diminum air liurnya. Dan yang paling kayak boom banget nih guys, dia tuh melakukan hal keji tersebut karena mendapat wangsit dari mimpinya. Benar ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke kronologis kasusnya, kita bahas dikit ya, sebenarnya siapa sih Ahmad Suraji ini? Check it out. Dia lahir pada 10 Januari 1949 dan nama lahirnya adalah Sugimin. Ibunya ini bernama Sartik dan ayahnya bernama Jogan. Nah, ayahnya Sugimin ini udah meninggal dari dia baru berusia 7 bulan. Dan ayahnya Sugimin ini adalah seorang dukun. Nah, kata ibunya nih, Sugimin tuh dari kecil, dari umur 12 tahun, pertama kali dia bisa baca ibaratnya gitu ya, dia tuh udah kayak keranjingan banget sama dunia perdukunan. Karena Sugimin tuh kayak suka baca buku-buku peninggalan ayahnya yang juga emang seorang dukun ya. Bahkan dia tuh sering cerita ke ibunya kalau dia tuh sering mimpi ketemu sama ayahnya, dan dalam mimpinya itu ayahnya tuh ngajarin dia ilmu-ilmu kesaktian. Bibitnya emang udah ada ya guys. Di usia 27 tahun, Sugimin ini menikahlah dengan seorang perempuan bernama Tumini. Nah, setelah menikah, Sugimin ini ganti nama lah, jadi Ahmad Suraji. Katanya supaya rezekinya makin banyak gitu ya. Nah, sebenarnya nih guys, sebelum dia menikah, kehidupannya Ahmad Suraji tuh kayak normal-normal aja, nggak ada hal yang terlalu aneh lah ibaratnya ya. Nah, setelah menikah inilah keanehannya tuh mulai muncul. Dari pernikahannya dengan Tumini, Ahmad Suraji itu kan punya 4 orang anak, semuanya tuh laki-laki. Nah, terus dia tuh bilanglah ke ibunya kalau dia tuh mau nikah lagi karena dia nggak punya anak perempuan. Awalnya sih ibunya ya oke-oke aja gitu, sampai akhirnya dia bilang lah siapa yang mau dia nikahin. Dan ini mulai agak anehnya tuh kelihatan ya guys. Ternyata dia itu mau menikahi adik kandung dari istrinya sendiri. Dan yang bikin makin gak habis pikir gitu ya, bukan cuman satu guys. Jadi istrinya ini tuh punya 2 orang adik kandung dan dua-duanya mau dia nikahin. Dia tuh sebenarnya dapat pertentangan lah dari berbagai pihak, tapi Ahmad Suraji tuh kayak nggak peduli lah, dia tetap nikahin 2 orang adik dari istrinya ini. Nah, setelah menikah, 2 orang adiknya itu diajak tinggal bareng di rumahnya. Jadi satu rumah tuh adik kakak tiga-tiganya gitu. Nah, ibunya kan setiap hari kayak jadi ngedumel mulu gitu ya. Akhirnya sering berantem lah Ahmad Suraji ini dan ibunya. Sampai akhirnya ibunya tuh diusir guys dari rumahnya sendiri. Mulai kan kelihatan ya anehnya.
di tengah masyarakat sekitar, Ahmad Suraji itu kayak sering banget lah cerita tentang ilmu perdukunan, cerita tentang dia tuh ya sering ketemu sama ayahnya dalam mimpi dan diajarin kesaktian. Ditambah dia tuh punya kebiasaan yang gak wajar gitu ya, nikah sama adik kakak tadi. Akhirnya entah gimana gitu, masyarakat sekitar tuh percaya kalau Ahmad Suraji ini adalah seorang dukun. Bahkan sampai dikasih gelar datuk. Jadi dipanggilnya datuk sama masyarakat sekitarnya. Nah, banyaklah masyarakat sekitar yang datang ke rumahnya dukun AS ini ya buat minta pertolongan, kayak masang susuk, minta panglaris, atau nyembuhin dari penyakit gitu. Nah, emang gak habis pikir juga ya, padahal kan dia aneh, tapi malah dipercaya sebagai dukun. Kita masuk ke gongnya nih ya guys. Jadi suatu ketika Ahmad Suraji atau dukun AS ini tuh mengaku mendapatkan wangsit. Jadi katanya ketika dia lagi tidur malam, dia tuh tiba-tiba bermimpi didatangi oleh ayahnya dan mendapatkan semacam bisikan gaib. Jadi katanya dia itu akan diwariskan sebuah ilmu yang sangat sakti. Kesaktiannya tuh bisa mengalahkan semua musuh dan bisa menolong banyak orang. Tapi emang syaratnya tuh gak main-main. Untuk menguasai ilmu ini secara sempurna, dia tuh harus menumbalkan 72 orang wanita dan meminum atau menghisap air liurnya guys. Air liurnya loh ya. Dan ini sih kayaknya bukan wangsit ya guys, kayak bisikan setan ya. Meski sempat ragu, akhirnya bisikan setan tersebut ya tetap dilakukan juga sama dukun AS, karena memang keinginan untuk memiliki kesaktian tuh kayak udah membuncah banget ya dalam dirinya. Nah, hal keji tersebut tuh dia mulai lakukan pada tahun 1986 dan terus dia lakukan ya selama bertahun-tahun, dan baru ketahuan di tahun 1997 guys, atau 11 tahun loh ya. Jadi satu ketika nih di tahun 1997, Desa Aman Damai, Deli Serdang, Sumatera Utara tuh dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa busana di ladang tebu. Nah, masyarakat tuh langsung heboh, udah benar-benar geger. Nah, pas dilihat ternyata mayat tersebut adalah warga sekitar bernama Dewi Kumalasari yang emang udah hilang selama 3 hari dan kayak udah dicari-cari lah oleh keluarganya. Nah, awalnya keluarganya Dewi ini mengira yang melakukan hal tersebut adalah suaminya Dewi, karena memang sebelum kejadian menghilangnya dia tuh kayak sempet cekcok gitulah sama suaminya, bahkan sampai udah pisah ranjang. Nah, dilaporkanlah ke polisi. Nah, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ternyata polisi tuh kayak nggak menemukan bukti yang kuat lah kalau suaminya yang melakukan hal tersebut. Nah, buntu lah awalnya ya polisi, sampai akhirnya dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut. Lalu ada seorang tukang becak nih yang ngasih kesaksian ke polisi. Katanya 1 hari sebelum Dewi ini menghilang, dia tuh sempet nganterin Dewi Kumalasari ke rumahnya dukun AS. Langsung lah polisi bergerak ya, datenglah ke rumahnya dukun AS dan diinterogasi lah. Nah, dukun AS tuh nggak menyangkal, dia bilang emang bener Dewi itu kesini, tapi selepas maghrib dia tuh ya udah pulang lagi, balik lagi ke rumahnya. Nah, karena memang nggak ada bukti-bukti yang memberatkan, ya polisi akhirnya nggak bisa berbuat banyak ya. Polisi nggak begitu aja percaya ya, ditambah di desa tersebut tuh kayak udah banyak banget kasus perempuan hilang di beberapa tahun terakhir. Akhirnya polisi tuh kayak bener-bener meneliti lagi lah kasus wanita hilang tersebut. Nah, ternyata guys, ada satu benang merah dari sekian banyak wanita yang hilang beberapa tahun terakhir. Mereka ini adalah pasiennya dukun AS. Akhirnya polisi itu datang lagi lah ke rumah dukun AS, langsung digeledah lah rumahnya. Nah, setelah digeledah ditemukanlah bajunya Dewi Kumalasari beserta banyak jam tangan perempuan dan juga tas perempuan. Nah, akhirnya dukun AS dan juga ketiga istrinya dibawalah ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah melalui proses interogasi yang panjang,
interogasi ya yang panjang gitu. Dukun AS ini akhirnya ngaku lah kalau dialah yang membunuh Dewi Kumalasari. Nah setelah semakin ditanya, dia ngaku lagi lah, bukan cuma satu tapi 16 katanya guys, 16 wanita yang udah dia eksekusi. Polisi langsung lah datang ke ladang tebu yang tadi ya, digali lah. Dan betapa mencengangkannya guys ya, seluruh kampung tuh kayak langsung geger. Di situ tuh ditemuin banyak banget guys, bener-bener banyak banget tulang belulang. Jadi jenazahnya tuh udah berbentuk tulang semua. Karena segitu banyaknya, polisi tuh bilang nggak mungkin nih, ini nggak mungkin 16, ini tuh banyak banget. Nah setelah diinterogasi lagi, Dukun AS akhirnya ngaku lah, totalnya 42 orang guys wanita yang udah dieksekusi. Desa Aman Damai itu guys bener-bener geger segeger-gegernya. Bayangin aja ya, ternyata ladang tebunya tuh udah jadi kuburan massal ya guys. Dan pemberitaan ini juga kayak udah bener-bener rame lah di media sosial, karena emang banyak banget ternyata korbannya gitu ya. 42 orang guys, dan semuanya adalah perempuan dengan rentang usia antara 13 sampai 27 tahun. Jadi bener-bener semuanya adalah perempuan yang masih muda. Nah pertanyaannya sekarang kan, gimana sih caranya si Dukun AS ini tuh bisa menggait wanita sebanyak itu? Sampai akhirnya ada satu kesaksian lah dari salah satu korbannya Dukun AS yang emang selamat. Nah awalnya dia tuh emang gak cerita ke siapa-siapa karena malu gitu kali ya. Tapi karena memang beritanya udah kemana-mana, udah jadi headline banget, akhirnya dia speak up lah. Kita sebut aja namanya Bunga gitu ya. Jadi Bunga ini awalnya katanya ngelihat temennya kok kayak cantik, kayak glowing gitu ya, kayak beda banget. Nah pas ditanya ternyata temennya itu pasang susuk di Dukun AS. Akhirnya Bunga tuh kayak tertarik juga lah ya. Akhirnya dia dateng lah ke rumahnya Dukun AS buat masang susuk. Nah Dukun AS awalnya kayak ngejampi-jampi air gitu lah. Terus dia disembur katanya pakai air, terus disuruh minum air yang udah diludahin sama Dukun AS. Kalau sekarang sih COVID ya guys. Nah setelah itu katanya akan ada ritual kedua. Nah syaratnya untuk ritual kedua ini dia tuh nggak boleh cerita ke siapapun mengenai ritual yang akan mereka lakukan. Jadi ritual kedua ini akan dilakukan keesokan harinya. Mereka janjian gitu akan bertemu di perbatasan desa pada waktu malam hari. Keesokan harinya Bunga ini dateng lah ke tempat yang udah ditentukan gitu. Ketemulah ya sama Dukun AS. Nah ternyata Dukun AS itu ngajak Bunga buat pergi ke sebuah ladang tebu di ujung desa. Tempatnya tuh katanya emang bener-bener sepi banget guys, karena jauh dari pemukiman warga, ditambah udah malam. Jadi kayak bener-bener gak ada orang sama sekali dan gelap banget suasananya. Dukun AS tuh kayak bawa cangkul dan juga karung gitu. Lalu setelah itu Dukun AS tuh kayak naruh karungnya di samping dan kayak mencangkul atau bikin kayak lubang gitu. Udah setelah bikin lubang, si Bunga ini disuruh ngebuka semua bajunya. Nah dia kaget ya awalnya, tapi kata Dukun AS ya ini memang ritualnya kayak gitu. Kalau kamu gak percaya, tanya aja sama orang-orang lainnya, mereka juga melakukan hal ini kok gitu. Akhirnya si Bunga ini ya setuju aja lah, dia buka semua bajunya. Katanya dia itu disuruh buat semedi gitu atau masuk ke dalam lubang tersebut, nantinya bakal dikubur seukuran kepala. Sampai seukuran leher gitu, kepalanya doang yang kelihatan di lubang yang tadi dibuat oleh Dukun AS. Nah setelah si Bunga ini dalam kondisi nggak berpakaian, si Dukun AS ini udah selesai bikin lubang. Tapi tiba-tiba katanya si Dukun AS tuh kayak langsung mendekap Bunga gitu. Si Bunga langsung otomatis kaget kan ya, tiba-tiba dipeluk ya guys. Katanya karena kaget si Bunga itu langsung ngedorong Dukun AS sampai jatuh ke dalam lubangnya. Karena dia udah ketakutan banget, katanya Bunga itu langsung ngambil baju seadanya tuh langsung kabur sejadi-jadinya, ngibrit dia. Makanya akhirnya Bunga ini berhasil selamat. Ya ternyata guys, cara mengeksekusi semua korbannya tuh hampir semuanya sama dengan cara tadi gitu ya. Dan dia tuh korban-korbannya
Rata-rata mereka tuh bakal disuruh buka baju, terus disuruh masuk ke dalam lubang yang udah dibuat tadi dan dikuburkan sampai seleher. Nah setelah dikubur itu ternyata malah bakal dibunuh. Nah setelah dibunuh ini, dukun AS itu ternyata dibantu oleh istri pertamanya buat ngambil barang-barang berharganya dari korban. Setelah itu si korban ini bakal dikubur gitu ya, dikubur dengan cara dimasukin ke dalam lubang tadi. Letak kepalanya katanya bakal diarahkan ke rumahnya dukun AS supaya arwahnya orang-orang tersebut katanya tuh datang semualah ke rumahnya. Dan setelah dimiringkan barulah katanya air liurnya itu bakal diminum, guys. Merinding banget gak sih? Nah setelah air liurnya diminum baru bakal dikubur lagi, ditutup, dan barang-barang berharganya diambil lah sama mereka berdua. Dan bukan cuma pasien-pasiennya doang katanya ternyata korbannya nih guys, banyak juga dari kayak wanita-wanita panggilan. Kalau memang udah gak ada pasien, si dukun AS itu katanya bakal manggil wanita panggilan, dan tapi bakal disuruh ngelakuin hal kayak tadi. Akhirnya ya kayak tadi dibunuh juga guys. Kasus dukun AS ini pun disidangkan di Pengadilan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Nah ketika persidangan ya guys ya, suasananya tuh bener-bener rame, pakai banget nget. Jadi kayak banyak banget media yang meliput, ditambah banyak warga yang berbondong-bondong datang ke pengadilan buat menyaksikan jalannya persidangan. Dan mereka juga katanya tuh mau ngeliat gimana sih mukanya Ahmad Suradji ini. Nah selama persidangan Ahmad Suradji itu memang tampak kayak santai banget guys, malah dia pakai baju kemeja putih rapi gitu, nggak kayak dukun pada umumnya, dan santai aja senyum-senyum. Nah selama persidangan Ahmad Suradji ini menolak semua tuduhan. Katanya pengakuan yang ia sampaikan ke polisi itu terjadi karena intimidasi atau tekanan dari polisi. Akhirnya persidangan tuh berjalan bener-bener alot guys, dan lama banget, hampir 1 tahun persidangannya tuh berjalan. Tapi pada akhirnya hakim pun memutuskan kalau Ahmad Suradji ini bersalah dan dia pun dijatuhi hukuman mati. Sedangkan istri pertamanya dijatuhi hukuman seumur hidup. 2 istri lainnya dibebaskan karena ternyata mereka tuh benar-benar gak tahu menau lah mengenai apa yang dilakukan oleh suami dan juga kakaknya ini. Sampai akhirnya pada tahun 2007 Ahmad Suradji ini dieksekusilah oleh regu tembak. Abis deh udah ya Ahmad Suradji. Saudara, terpidana mati kasus pembunuhan 42 wanita asal Deli Serdang, Sumatera Utara Ahmad Suradji atau yang kemudian dikenal luas dengan nama Dukun AS akhirnya dieksekusi mati. Ada satu hal sih guys yang kayak masih nggak habis pikir. Jadi Ahmad Suradji ini sebelum dia dieksekusi tahun 2007, dia tuh kan sempat dikasih satu permintaan terakhir. Tahu nggak permintaan terakhirnya apa? Dia malah minta buat berkumpul sama istri-istrinya buat melakukan hubungan suami istri bareng-bareng. Bukannya tobat ya mau dieksekusi. Masa kayak gitu loh guys. Dan ini beneran loh kayak gitu. Nah itulah tadi ya kisah dukun AS yang sempat menggemparkan Indonesia di tahun 1997. Sebenarnya kasus dukun kayak gini kan udah banyak ya guys ya. Kasus dukun-dukun gadungan. Kayak dukun AS kan sebenarnya nggak terbukti loh dia tuh beneran punya kesaktian atau enggak. Tapi masih aja gitu loh, maksudnya banyak masyarakat yang ketipu. Semoga nggak ada lagi ya masyarakat yang ketipu sama dukun-dukun gadungan macam kayak gini. Sekian kisah kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dan bye-bye.